Baik, berjumpa lagi. Ini video pembelajaran trigonometri 2, masih membahas tentang sudut berelasi ya, sudut berelasi di berbagai kuadran. Nah, sebelumnya saya sudah berikan contoh soal ini ya. Ini mencari nilai dari sudut-sudut tertentu. Nah, ini ya, contoh 1 ya. Sebenarnya contohnya bisa banyak ya, tapi ya nanti kita lihat saja. Kalau ada kesempatan ya saya tambah lagi contoh hal yang lain gitu ya. Nah, kita akan coba menyelesaikan yang saya tulis ini, soal yang baru, soal nomor 2 ini. Nah, ini misalnya hitunglah hasil operasi itu ya. Berapakah hasilnya? Nah, ini ada sudut berelasi, ada pengukuran sudut juga. Jadi ini materinya ya penggabungan beberapa kompetensi. Nah, ini kalau kalian ada yang miss konsepnya, nah ini akan sulit. Jadi kalian harus pahami dulu ya. Oke, saya akan mulai saja. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, saya akan memecah dulu ya. Jadi saya selesaikan satu persatu. Setiap komponennya akan saya cari dulu nilainya ya. Pertama dari kosinus 2pi/3. Kosinus 2pi/3 ini kalau kalian hitung, ini silahkan kalian nanti pelajari lagi ya tentang konversi sudut itu ya. 2pi/3 itu sama dengan 120 derajat ya. Jadi nanti kalian kalikan sama 180 derajat ya, pi-nya ganti pakai 180 ya, kira-kira seperti itu kan. Kalian bisa buka lagi yang materi lama itu. Nah, jadinya kosinus 120. Berapakah nilai kosinus 120 gitu kan. Nah, ini untuk mengubahnya kalian bisa gunakan ini ya. Yang jelas kosinus 120 itu letaknya di kuadran 2. Ya, ini kalau saya biasanya sih cepat ya. Saya biasanya cepat. Nah, ini saya akan beginikan saja ya. Kuadran 2 itu kan rumahnya sinus. Berarti kalau sinus nilainya akan jadi negatif. Sehingga negatif ya, karena 120 derajat itu kan kuadran 2. Kuadran 2 itu rumah dari sinus ya. Kalau saya biasanya di kelas nyebutnya begitu, itu rumahnya sinus. Sehingga sekarang, nah ini 120 derajat ini saya ubah saya pakai begini aja. Kalau pakai 90 boleh, tetapi nanti ingat, hati-hati kalau kalian pakai 90 derajat berarti kalian harus siap untuk menyetarakan satuannya ya. Itu kalau kalian pakai 90. Kalau pakai 180 ini tidak perlu penyetaraan. Jadi ya tetap saja itu kosinus ya, tidak perlu disetarakan menjadi sinus. Tetap dia seperti ini. Oke, saya lanjut lagi ya. Berarti sekarang, nah karena dia itu di rumahnya sinus, berarti dia masuk rumah orang minta izin ya. Minus, ada minusnya di depan. Hati-hati di sana. Oke, saya copy, saya paste. Ingat ya, kalian boleh pakai 90 di sini. 90 supaya jadi 120 berarti ditambah lagi 30. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Nah, ini saya seperti ini ya. Berapakah hasilnya ya? Saya sekarang kita cari hasilnya, berarti negatif kosinus 60 ya. Silakan kalian
pelajari lagi materi sebelumnya, kosinus 60 itu 1/2 ya, alias. Nah, ini tahap pertama ya, kita sudah dapat ini. Kita simpan saja. Selanjutnya saya akan mengerjakan ini ya, sinus 7/6 pi. Nah, ini juga kurang lebih sama ya. Berarti saya akan cari dulu posisinya. Silakan kalian nanti kalikan saja dia dengan 180 derajat ya. Pi-nya 180 derajat. Ini nanti hasilnya adalah 210 ya. Sinus 210 ya. Oke, 210. Perhatikan lagi, 210 itu kuadran berapa? 210 itu terletak di kuadran 3 ya. Kuadran 3 itu rumahnya tangan. Berarti dia masuk rumah orang. Nah, kalau dia masuk rumah orang, berarti dia minta izin. Minta izin itu minus. Terletak di kuadran 3. Nah, jadi sudutnya ya, sudut saya tambah aja dulu ya biar agak lengkap. Sudut terletak di kuadran berapa gitu. Ini akan menentukan tanda, yaitu tanda itu nanti akan berefek pada hasil operasi. Nilainya negatif, sehingga jadi sekali lagi, kalau dia masuk rumah orang harus minta izin minus ya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan lagi perhitungannya. Berarti sinus 210 ini kalau saya copy paste di sini ya, sama dengan di kuadran 3 itu ada dua jenis relasi, 270 kurang alfa dan 180 tambah alfa. Kalian boleh pakai yang mana saja, tetapi ingat kalau kalian pakai kelipatan ganjilnya 90, berarti kelipatan ganjil 90 itu ini ya, ini sudah saya kasih catatan. Fungsi trigonometri akan disesuaikan. Pi per 2 ya, 270 dan 90 derajat itu. Nah, ini saya perbaiki dulu ya. Berarti ini sinus 180 tambah 30. Sehingga sekarang kita akan hitung ya. Nah, jadi nanti yang kalian ambil ingat hanya yang di dalam sini aja ya. Ini aja yang diambil ya. Berarti ini diambil sinus 30. Sinus 30 berapa? Sinus 30 itu kalau kalian ingat setengah ya. Karena ada minusnya ya, berarti min setengah. Ya, saya ambil saja. Tuh, jalan sinus. Nah, ini dia. Oke, seperti ini. Nah, yang ketiga, kita akan selesaikan grup ini ya, tangan 7/8. Sama juga ya, kita konversi dia menjadi derajat. Saya konversi dia jadi derajat. Kalau dikalikan 180 derajat, berarti ini hasilnya 315. Sama ya, kita perlu analisis di mana tempatnya. Ternyata kalau kita lihat itu 300-an, berarti sudah lebih dari ini. Dia di kuadran 4 ya. Kuadran 4 itu silahkan kalian cek, itu rumahnya kosinus. Berarti kalau bukan rumahnya sendiri harus minta izin ya.
Oke, saya lanjut lagi. Nah, relasi di kuadran 4 itu ada 3. Ada 3. Kalian yang jelas ini bukan sudut negatif. Kalian boleh pakai 270 plus ataupun 360 min. Tapi kalau saya lebih suka 360 min. Kenapa? Karena tidak pakai konversi ya. Tidak perlu penyesuaian. Ini berarti supaya dia dapat 315 kurangi 45 ya. Nah, seperti ini. Iya. Berapakah nilainya? Berarti ingat ya, ini saya pakai 360, makanya tidak ada konversi. Kalau kalian pakai 270, nanti kalian harus menyesuaikan lagi. Tangan 45 itu 1, tapi karena ada negatif jadinya negatif 1. Ini mencari masing-masing komponennya. Sekarang kita hitung hasil akhirnya. Kalau saya kerjakan sendiri biasanya sih pendek ya, tapi karena saya ngasih tahu kalian ya jadinya panjang begini. Oke, kita akan mulai ya. Ini adalah hasilnya, kita akan cari hasilnya. Sehingga ini adalah pertanyaan intinya. Kita copy saja ya. Sama dengan berapa sih nilainya gitu ya. Kosinus 2pi per 3 itu ini ya, negatif setengah ini. Kemudian sinus ini ya, ini dikopi lagi ya. Dan ternyata emang hasilnya sama ya. Sebentar, saya kasih tanda kurung dulu. Ya, biasanya begitu ya. Karena dia kalau tidak begitu nanti bisa beda artinya. Nah, ini tinggal dimasukkan saja nilai-nilainya di sini ya. Sekarang dikurangi, nah ini dia, dikurangi, sebentar saya buat tanda kurung, kurangi ini ya, negatif 1. Jadi tinggal dimasukkan saja hasilnya. Sekarang kita akan hitung ini hasilnya berapa. Kunci keberhasilan kalian di sini adalah kalian bisa berhitung. Ya, karena di trigonometri ini memang apa ya? Ya hasil ini kan butuh banyak bilangan pecahan ya. Rasional ya, bilangan rasional itu ini ya. Ini positif negatif tambah minus ya, plus kali min jadinya. Kemudian ini min kurang min 1, min ya jadinya plus 1 ya. Sekali lagi pelajari baik-baik itu ya sampai kalian benar-benar bisa. Oke, hasil akhirnya berapa? Kita akan hitung. Ya, siapkan diri kalian untuk yang ini ya. Nah, ini caranya bagaimana? Ini kan 1/2 ya. 2 penyebutnya sama ya. Nah, ini yang belum. Kita samakan dulu penyebutnya. Kalau ini disamakan penyebut, berarti ya kan, itu akan jadi 2/2. Nah, seperti ini ya. Ya ini karena saya jelaskan sama kalian panjang. Tapi kalau kalian sudah bisa berhitung sendiri, berhitung pecahan dengan baik, saya tidak perlu sepanjang ini ya. Saya yakin bisa lebih cepat. Ya, ini 1 saya ubah jadi 2/2. Samakan penyebut. Selanjutnya bagaimana? Oke, kita akan hitung ya. Berarti ini saya jadikan aja. Saya jadikan dia dalam satu grup ya. 1 kurang 1 ditambah 2. Nah, seperti itu caranya. Jadi minus itu saya bawa ke atas ya. Oke, silakan pelajari operasi ini lagi ya. Ini adalah syarat dasarnya ya. Kalian akan bisa menyelesaikan ini. Berapa hasilnya ya? Utang 1 dibayar 2, berarti utang 1 ya, utangnya udah 2 dibayar 2 berarti lunas ya, berarti 0 di sini. Nah, sekarang 0 bagi 2, kalau 0 dibagi 2
berarti barang nggak ada tapi disuruh berbagi, ya sudah sama-sama nggak dapat ya, 0 hasilnya. Kira-kira analogi saya sih seperti itu. Nah, ini adalah hasil operasinya. Sebenarnya soalnya masih banyak ya, masih banyak yang bisa kita explore lagi. Masih banyak yang bisa dieksplor lagi ya. Ini adalah contohnya, salah satunya. Oke. Sekali lagi saya belajar operasi hitung, terutama menghitung pecahan ya, negatif ya, seperti itu perlu dipelajari lagi ya. Itu dulu, saya cukupkan video ini sampai di sini. Kita akhiri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.